Good morning, good morning, good morning. Jumpa Anda kembali dari kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Handi Saputra ingin berbagi dari Injil Matius pasal ke-5 ayat 11 yang mungkin jarang sekali untuk dibahas. Tapi saya ingin baca hari ini untuk saudara semuanya. Dikatakan di sana, berbahagialah kamu jika karena aku, karena Kristus, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, di ayat-ayat ini Yesus memberikan satu gaya kehidupan ataupun sikap yang kita harus miliki sebagai warga kerajaan. Ya, tidak terlepas dari kuasa Roh Kudus yang merubah kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, maka tidaklah mungkin ya, kalau itu keluar dari manusiawi kita. Tetapi karena Roh Kudus sudah ada di dalam, itulah yang memampukan kita untuk tetap berbahagia. Terjemahan daripada Alkitab The Passions dikatakan begini, how aesthetic, bukan saja blessed, estetik itu bisa menunjukkan ya kebahagiaan yang bisa ditunjukkan, kegembiraan yang bisa ditunjukkan dengan gaya hidup, ya dengan sikap hidup. Mungkin akan meloncat, mungkin akan berteriak, mungkin akan merangkul, mungkin akan segalanya. How aesthetic. Nah, berkat apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita supaya kita ini burst with joy. Kita ini meledak dengan sukacita. Bukankah dikatakan kalau engkau difitnahkan, ya, kalau engkau dikatakan, kalau engkau pokoknya apa yang kita tidak lakukan, tetapi orang lain memfitnahkan kita, terutama yang jelek-jelek itu. Justru kita harus menganggapnya menjadi satu kebahagiaan. Ini kebenarannya. Mendapatkan sahabat, saudara. Mendapatkan sahabat. Itu merupakan satu berkah tersendiri dalam kehidupan. Mendapatkan orang tua ataupun saudara kandung yang berdiri mendukung kita selamanya merupakan satu anugerah. Percaya saya akan hal. Mendapatkan pasangan hidup yang mengasihani Anda, yang mengasihi Anda, yang tetap menjalinkan kasih walaupun banyak kelemahan di dalam rumah tangga yang saudara bina, itu merupakan nasib yang terbaik. Mengapa saya katakan begitu? Sebab manusia memiliki pemikiran untung rugi yang melekat sesuai dengan ajaran apapun yang mereka pelajari dalam kehidupan. Orang yang baik pada usia muda, mungkin mereka sebelum menikah, sebelum mereka berkeluarga sendiri, akan tetap menolong saudara. Tetapi setelah mereka berkeluarga, setelah kehidupan makin menerpa mereka, maka mereka juga bisa berubah. Nah, ketika Anda mendapatkan seseorang yang sudah keluar dari self-ego-nya, maka saudara itu seolah-olah dikatakan dalam firman Tuhan, saudara itu adalah orang yang diberkati. Jarang sekali di dunia ini kita bisa melihat ataupun memiliki seseorang yang sudah keluar dari self-ego. Semuanya masih, ya, istilahnya itu masih memperhatikan dirinya sendiri. Nah, Dr. Martin Luther King Jr. yang banyak menjadi role model bagi benua Amerika, tetapi juga quotation yang menjadi role model bagi kita semua yang ada di dunia ini. Ya, pada suatu saat dia berkata demikian. Terjadi dalam kehidupan dia. Ini perkataan dia, saya akan quote. Terjadi dalam kehidupan saya selama bertahun-tahun, yang terberat adalah kebisuan dari para sahabatku. Mungkin saja mereka menghindar untuk membela satu pihak. Tetapi saya melihat
Martin Luther King Jr. melihat sebagai satu ketidakpedulian. Dikatakan begini, dia berkata demikian, saya masih bergumul dengan jawaban mereka. Ketika mereka tahu segala penderitaan yang saya tanggung, tetapi dengan pandangan mata mereka yang tidak bersalah, mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu bagaimana mereka harus bersikap, karena pihak yang menyerang saya adalah teman mereka juga. Jadi mereka cuci tangan, mereka ambil jalan aman. Nah, Martin Luther King meneruskan begini, saya tahu persis apa artinya dirobek-robek, karena sahabat yang saya miliki juga ikut menyerang pula, padahal saya mengira bahwa mereka mengasihi dan berpihak pada saya. Mereka tidak bisa melihat kenapa saya begitu terluka dengan tindakan mereka yang tidak mau berpihak kepada siapapun juga. Mereka menginginkan saya berpikir bahwa mereka tidak bisa berpihak kepada siapapun tanpa memberikan kesan bahwa mereka tidak percaya kepada saya. Mereka mempertanyakan kejujuran saya. Andai kata Anda tidak percaya, biarlah demikian. Tetapi janganlah berkata kepada saya bahwa penilaian mereka kepada saya tidaklah berubah. Itu merupakan bohong. Kalau mereka sudah berdiam diri pada waktu Anda mengalami konflik dengan teman mereka juga, maka sikap mereka nantinya sudah berubah terhadap Anda. Kalau mereka mengatakan, aku tetap teman, itu bohong. Ini pribadi saya. Saya menyadari terkadang sulit sekali untuk berbicara kebenaran. Apalagi harus berdiri membela minoritas. Membutuhkan satu guts yang keluar daripada kenyamanan hidup, bahkan nyawa ini sendiri, mempertahankan nyawa ini sendiri. Tetapi sadarilah, Anda tetap harus berdiri dan menyatakan mana yang benar, apa yang benar, dan mana yang salah, apa yang salah. Anda bisa bisu di latar belakang dan mengizinkan kejahatan mencabik-cabik korban ketidakbenaran. Ukuran nyali seseorang bukanlah diukur pada waktu mereka nyaman dan jaya. Tetapi percayalah ini, pada waktu dia berdiri di tengah-tengah kontroversi, di tengah-tengah ketidakadilan, apakah prinsip dan pegangan hidup mereka tidak berubah? Apakah masih ada 1-2 teman yang masih berjalan bersama dengan mereka? Saya memberitahukan kepada saudara, no matter what, jadilah pemenang. Jadilah pemegang kebenaran. Jadilah seseorang yang berkata kebenaran itu, walaupun harus menghadapi sendiri. Andai kata bisa, jadilah sahabat bagi orang yang mengalami ketidakadilan. Jadilah seperti Kristus yang memberikan contoh kepada kita semua. Dia berkata demikian. Tetapi Bapa menyertai aku. Walaupun semua meninggalkan dia. Oleh karena itu, saudara yang kasih, pada pagi hari ini, saya ingin berdoa bagi saudara. Jadilah kuat, sebagaimana Roh Kudus sudah ada di dalam. Yuk kita doa. Bapa, doa yang singkat. Biar Roh Kudus semakin hari semakin memunculkan kebenaran daripada Kristus sendiri di dalam setiap daripada kita, termasuk saya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami sanggup untuk berdiri di atas kebenaran. Bukan karena kami hebat, tapi karena Kristus hidup di dalam kami. Dalam nama Yesus. Amin. Jikalau sudah diberkati, saudara bisa like, bisa share, bahkan bisa subscribe dari YouTube channel saya. Maka saya akan mengunjungi Anda setiap paginya. Tuhan memberkati.